Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita mau general reading. Temanya tentang dia yang masih peduli padamu, tapi dia berhenti untuk mengejarmu. Siapakah dia? Oke. Ada yang masih peduli, ada yang masih cinta, ada yang masih sayang, tapi dia berhenti buat ngejar kalian lagi nih. Kita coba cari tahu siapa ya guys. Tapi ini general reading, energi kolektif, energi banyak orang, jadi pasti nggak akan resonate buat semua yang nonton. Oke, buat yang nggak cocok, buat yang nggak resonate, jangan dipaksakan. Energinya juga bisa vice versa atau ke bolak balik. Yang masih peduli padamu tapi berhenti mengejarmu. Oke, bottom of the decknya ini aku jadiin bottom of the deck maksudnya. Oke, kebanyakan ada the phoenix, ada karmic relationship, ada hammer, mirror, wedding rings, dan ada kisses. Oke. Oke, kalau aku lihat nih guys, yang masih peduli sama kalian sebenarnya tapi dia berhenti buat berusaha, ini lebih ke pasangan tradisionalnya kalian, mantan pasangan tradisionalnya kalian, alias mantan istri atau mantan suami. Sebenarnya ada keinginan dia untuk memperbaiki semuanya. Sebenarnya ada keinginan dia untuk merebuilding semuanya, tapi entah kenapa ada sesuatu yang men-trigger dia, akhirnya dia berhenti untuk berusaha gitu guys. Oke. Saat ini tuh dia kayak dapat pencerahan dari semesta. Saat ini tuh dia kayak dapat lagi kayak introspeksi diri, gua harus gimana tentang situasi yang ada saat ini gitu. Gua nggak mau kita cerai, gua nggak mau kita udahan, tapi gue juga nggak tahu harus berbuat apa untuk memperbaiki semuanya. Lebih ke situ guys gitu. Kenapa dia berhenti berusaha, kenapa dia kesannya kayak nggak berjuang gitu loh, padahal dia ada keinginan untuk berjuang, padahal dia masih peduli banget sama kalian, padahal dia masih ingin memperbaiki ya, karena dia nggak tahu harus berbuat apa. Satu sisi gitu, alasan lainnya karena dia udah bersama orang lain, yang which is itu adalah karmic relationshipnya dia, yang mungkin juga gara-gara itu rumah tangga kalian jadi berantakan, hubungan kalian jadi kacau balau gitu, karena ada sosok orang ketiga yang dihadirkan mungkin di dalam hubungan ini. Nah, dia masih belum bisa lepas tuh dari si orang ketiganya ini gitu. Makanya gimana dia bisa memperbaiki sama kalian kan? Gimana dia bisa berjuang untuk kalian gitu kalau dianya sendiri aja tuh masih belum membereskan masalahnya dia, kalau dianya sendiri aja tuh masih belum bisa lepas dari orang ketiganya dia gitu. Jadi semuanya itu hanya masih dalam pikiran dia aja, sebatas keinginan dia aja untuk memperbaiki, untuk datang lagi ke kalian, untuk ada transformasi, ada fase baru dalam rumah tangganya kalian, dalam hubungannya kalian. Itu hanya ada dalam benaknya dia dulu gitu, dalam pikirannya dia dulu. Karena dia sendiri aja tuh saat ini nggak tahu gimana cara ngeberesinnya sama orang ketiganya ini gitu loh guys. Ada orang ketiganya itu maksudnya gini loh, ini pihak ketiga kita asumsikan bisa jadi emang feel atau will, atau emang ada masalah lain yang harus dia bereskan yang ada kaitannya sama urusan hubungannya kalian, rumah tangganya kalian, yang menjadi pemicu masalah dalam urusan rumah tangganya kalian gitu. Ini tuh yang harus dia bereskan terlebih dahulu gitu. Ini yang harus dia selesaikan terlebih dahulu sebelum keinginan dia untuk memperbaiki hubungan bersama kalian itu bisa dia realisasiin. That's why kenapa dia saat ini berhenti berjuang, padahal dia masih sangat peduli dengan kalian. Dia masih sangat ingin ada union dengan kalian, karena dia masih ngerasa ada ikatan batin sama kalian guys.
Oke, ya ini terutama yang udah menikah itu tadi ya, namanya udah nikah apalagi udah ada anak kan pasti nggak dengan mudah gitu aja semuanya jadi kayak berantakan ya guys. Jadi kayak udahlah gitu doang, nggak mungkin kan. Ya udah kamu cerai aja, harusnya sih nggak kayak gitu ya, karena ada anak yang harus kalian pikirkan gitu. Makanya saat ini dia lagi coba berpikir dulu, dia lagi coba ambil waktu dulu, dia harus seperti apa, dia harus bagaimana supaya semuanya ini tuh bisa bisa dia lewati dengan baik, supaya semuanya ini tuh bisa dia perbaiki lagi gitu guys. Oke, yuk kita cari tahu dia mau ngomong apa sama kalian saat ini. Thank you, thank you, thank you. Kartunya terbang. Thank you. Thank you. Oke, bottom of the decknya, I left you before you could leave me. Ada yang egois rupanya di sini, say. Dia yang salah, dia yang ninggalin ya. Oke. Sometimes I stay awake thinking about you. I don't react when people mention you. I wish things could be different, kan? Ada I'm grateful for the spiritualism, dan ada I hope that you can forgive me one day. Oke ya, udah jelas ya, dia ada rasa penyesalan di dalam diri dia, ada rasa kecewa kenapa situasinya harus seperti saat ini kejadiannya, tapi dia ngerasa kok kalau dia yang salah. Dan saat ini juga dia masih memikirkan kalian, dia masih sering kepikiran tentang kalian gitu, apalagi di malam hari tuh dia kayak bentar-bentar bangun karena inget sama kalian gitu, karena inget dia masih merindukan kalian gitu ya. Banyak orang yang nanyain sama kalian juga, dia kayak nggak bereaksi di situ, apalagi mungkin pada saat lebaran kemarin saudara-saudaranya, orang tuanya nanya ya, dia masih belum bisa cerita tentang keadaan kalian pada saat ini, jadi dia cuman diam aja. Tapi dia berharap situasinya bisa berubah segera, dia berharap situasinya bisa berbeda, dia berharap supaya dia bisa segera memperbaiki situasi ini gitu. Dia juga bersyukur dengan keadaan ini, mungkin dia belajar banyak hal, dia jadi tahu, bisa introspeksi diri, kesalahannya dia apa, dia harusnya berbuat seperti apa gitu. Dan dia juga berharap suatu saat nanti kalian bisa memaafkan dia gitu guys. Oke, aku kasih zodiak ya, ini bisa tambahan energi aja. Oke. Ada Libra, Cancer, Taurus, water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, ada Scorpio juga, and then ada Capricorn. Bottom of the decknya ada Pisces. Oke, aku kasih inisial ya guys. Ini juga bisa huruf D namanya kamu atau D namanya dia. Ada W, O, R, B, G, D, K, M, C, Y, Q, A, Z, S, dan T.
Oke guys, segitu dulu. Thank you so much for watching ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. See you next time. Dadah.